Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah turunkan firman-Nya, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun-nimbun harta emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Maka Umar datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u?" Allah melarang kita untuk menimbun-nimbun harta. Lalu harta apa yang paling baik untuk kita timbun, ya Rasulullah, untuk kita kumpulkan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairu maktanazahul mar'u lisanun dzakur wa qalbun syakur wa zaujatun salihah tu'inu ala ta'atillah. Sebaik-baik yang dikumpulkan oleh seseorang adalah lisannya yang selalu berzikir, hatinya yang selalu bersyukur, dan istri salehah yang membantu dia untuk menaati Allah. Istri salehah itu teman yang paling dekat dalam hidup kita. Antum kalau punya istri ternyata membantu kepada maksiat, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Antum terkena musibah, wallah. Mau berjenggot, istri ngambek. Ngapain Sumas berjenggot? Jelek tahu. Padahal itu sunnah Rasul. Mau cingkrang, istri ngambek. Ngapain cingkrang kayak orang kebanjiran? Kalau antum punya istri, Pak, yang tidak membantu antum untuk menaati Allah, wallahi musibah buat antum. Tapi kalau antum punya istri yang selalu mengingatkan antum, saat antum lalai dengan HP, senangnya main Facebookan, istri ngingetin, "Mas, ngapain sih kamu sibuk sama Facebookan terus? Mendingan kamu baca Quran." Kamunya marah, udah kamu diam aja. Berarti kamu yang tidak bersyukur kepada Allah. Udah dikasih istri yang bisa membantu kamu untuk menaati Allah, kamunya nggak mau. Aneh. Punya istri di waktu malam bangunin, "Mas, biasanya kamu tahajud, kok sekarang nggak tahajud? Bangun, Mas." Wallahi akal Islam ini nikmat, ya akhi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rahimallahu imra'an istayqadha minal lail fasalla thumma ayqadha ahlahu fa illam yastayqidh rasha fi wajhiha al-ma wa rahimallahu imra'atan istayqadhat minal lail fasallat thumma ayqadhat ahlahu fa illam yastayqidh rasha fi wajhihima." Hadis ini hasan dari Abu Daud, Pak. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Jika ia tidak bangun, diperciki air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat. Ketika suaminya tidak mau bangun, diperciki di wajahnya air. Kalau kita perhatikan, Pak, hadis ini kayaknya mudah-mudah aja, Pak. Ada yang enggak? Kalau antum dibangunin sama istri, "Mas, bangun sholat malam." "Nanti aja lah, Mas. Mas, bangun sholat malam. Nanti aja lah." Tahu-tahu ceprot aja di wajah antum air. Kira-kira antum ngambek nggak? Atau antum berkata, "Aduh mah, terima kasih, kamu sudah bantu saya untuk sholat malam." Jarang, Mbak, kayak gini, Pak. Kebanyakan kita ngambek, Pak. Marah sama istri, "Kurang ngajar kamu, istri durhaka kamu."
Padahal si istri pengen mengamalkan tuh hadis tuh Pak. Nikmat punya pasangan hidup, teman hidup yang bisa membantu kita untuk menaati Allah. Wallahi nikmat saudaraku. Tapi kitanya yang terkadang nggak mau diajak kepada ketaatan. Kitanya terkadang yang marah-marah sama istri saat istri mengingatkan. Masya Allah. Kenapa keangkuhan ada di hati kita? Karena merasa diri kita sebagai seorang suami, seorang yang lebih daripada istri. La haula wala quwata illa billah. Kita butuh ya akhi teman. Entah itu teman hidup berupa istri ataupun teman-teman kita bermain yang kita ini semangat dengan mereka beramal saleh. Semangat bersama mereka untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingatkan kelalaian kita saat kita lalai dan saling mengingatkan di antara kita. Mengamalkan firman Allah, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Itu yang kita harapkan, saudara. Percuma punya teman kalau tidak membuat kita zuhud dalam kehidupan dunia. Percuma punya teman kalau kita menjadikan malah tidak bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Percuma punya teman kalau kita malah jadi malas-malesan menuntut ilmu Allah. Buat apa kita punya teman kalau teman selalu menggembosi kita dalam kebaikan, Pak? La wallah, teman yang kayak ginian nih Pak, jangan dijadikan sebagai teman. Kalau salafus soleh saja mengatakan, kalau kamu punya teman yang selalu terlambat sholat berjamaah, faksil yadaka min, cuci tanganmu darinya. Ini orang masih sholat berjamaah cuma terlambat terus. Ternyata disuruh kita apa? Cuci tanganmu darinya. Gimana kalau dia teman kita ini nggak pernah senang sholat berjamaah? Maunya sholat di rumah aja kayak AWW. Ya kan? Yang sholat di rumah kan siapa? Perempuan. Masa laki-laki sholat di rumah kayak perempuan?